وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. Zuhur sama asar. Syaratnya tidak boleh sebelum sholat asar rapi, saparnya nyampe. Misalnya kita mau ke Surabaya, kita mau gabung zuhur sama asar. Sholat zuhur kita sholat, mau sholat asar udah nyampe di tempat. Nah, begitu. Artinya wa alla yantahiyah, dan jangan, apa artinya di situ? Yantahiyah. Dan jangan dulu. Hah? Dulu sampai perjalanannya. Iya. Intinya gitu. Dan jangan dulu sampai perjalanannya. Jangan. Dulu Iya. Apa? Sebelum sempurna. Sebelum sempurna. Dan jangan dulu sampai perjalanannya sebelum sempurna sholat. Sholat apa? Sebelum sempurna sholat. Jangan sampai nih. Qabla tayammum sholat. Tamam sholat. Sholat yang kedua. Iya, bukan sempurna sholat. Paham nggak artinya? Kalau mau jamaah, ketika sholat yang kedua, sholat yang kedua dimaksudkan apa sih? Zuhur sama asar. Sholat pertama zuhur, kita sholat, kan kita mau gabung. Yang kedua sholat asar. Jangan sampai sholat asar belum rapi, tetapi saparnya, perjalanannya sudah sampai. Kalau kita cerita pergi memang beda dengan cerita pulang. Sekarang kalau cerita pulang dah. Kalau cerita pergi beda. Kita mau ke Surabaya, mau menjamak. Sholat zuhur kita kerjain, sholat asar belum rapi, udah sampai masih boleh. Walaupun udah sampai masih boleh. Misalnya gini, Jakarta Surabaya, kita mau kosor, kita mau jamak. Ini bicara jamak nih, bukan kosor, belum. Bicara jamak, gabung antara zuhur sama asar. Lalu kita lakukan jamak takdim. Ya, ntar baru saya terangkan betul takdim lalu sama niatnya. Sebab ini penting. Kita orang suka pergi jauh, suka ziarah. Kemudian sholat dah zuhur. Habis sholat zuhur rapi, bangun lagi mau sholat asar. Sholat asar belum rapi, udah nyampe ke Surabaya, masih boleh. Walaupun di sini bilang nggak boleh, itu nanti pulang. Kalau ke Surabaya masih boleh menyelesaikan sholat asar atau sholat yang kedua, walaupun sudah sampai di tujuan. Bahkan udah sampai nih, udah tidur di Surabaya. Besok kita mau sholat lagi zuhur sama asar, kita mau jamaah lagi, padahal udah sampai, udah nginep, masih boleh. Sampai berapa hari? 3 hari masih boleh. Nah yang kagak boleh ini pulang. Kita mau pulang, terus mau masuk Jakarta, kita sholat zuhur, pas asar sampai rumah nggak boleh, sebab perjalanan udah habis. Jadi kalau begitu bagaimana? Jangan sholat di rumah, berhenti dulu di masjid, kita sholat di situ boleh. Misalnya Haji Satiri pergi Surabaya, pas dia pulang zuhur sama asar mau digabung. Kalau udah sampai rumah nggak boleh, mampir dulu di masjid At-Taqwa, di jalanan. Di situ boleh zuhur sama asar gabung. Ntar sampai di rumah nggak sholat asar lagi. Artinya tidak boleh sholat yang kedua
kalau udah sampai di rumah. Kalau sampai di tujuan masih boleh. Sampai di tujuan masih boleh. Ini bedanya. Saya ulangi. Saya mau ke Surabaya, mau sholat jamak zuhur sama asar. Pas saya sholat zuhur selesai, saya mau sholat asar. Udah sampai di Surabaya. Ke rumah yang kita mau datengin, ke rumah saudara atau ke rumah orang lain, kita datengin. Masih boleh nggak sholat asar? Boleh, sebab kita masih dalam musafir namanya. Walaupun udah sampai di Surabaya, masih musafir. Bukan kampung kita, bukan rumah kita. Kita dah malah kalau kita udah sampai di Surabaya, hari Jumat nggak usah sholat Jumat, nggak apa-apa. Ya, sebab orang yang musafir tidak wajib Jumat. Musafir, yang musafirnya udah mencukupi. Lain sama pulang. Dia mau pulang, zuhur sama asar. Zuhur udah dikerjain. Tetapi ketika asar udah sampai rumah, boleh nggak? Kagak boleh. Bagaimana supaya boleh? Jangan nyampe ke rumah dulu, mampir dulu di masjid yang dekat rumah. Berarti kita sholat duhur, sholat asar di sono. Sampai rumah udah rapi sholat asar. Paham apa belum? Kayaknya pada bengong nih. Misalnya gini, San. Iya. Kalau misalnya kan saper dari Surabaya balik ke Jakarta. Belum ini udah waktunya. Misalnya masih rumah sholatnya di sini boleh nggak? Di musola ini. Oh boleh. Boleh. Rumah itu di mana? Sebelah. Ya jangan. Jangan. Kan belum sampai rumah. Iya, belum sampai rumah, tapi udah di dekat rumah. Malah ada aturan ya, yang lebih spesifik. Wilayah DKI batasnya mana? Oh Jakarta no. Masih di luar DKI mestinya. Tuh, kan masih jauh artinya. Kalau andai kata kita nggak tahu luar DKI, udah masuk ke Jakarta, kira-kira 1 kilo baru sampai ke rumah. Kira-kira kalau dari Atapo kemarin lebih 1 kilo. Belum ada. Oh, Atapo deket ya? Iya, tapi boleh. Ya, boleh masih. Atapo masih boleh. Ya, masih boleh. Jadi nggak ada ukuran kilo, yang penting jangan sampai di rumah. Kalau udah itu rumah nempel sama musola nyampe namanya. Ya. Memang usaha aja di sini. Ya, ini prakteknya dulu paham. Ntar baru niat. Gimana niatnya beda. Jamak takdim dan jamak takhir. Ya. Ntar yang mana mau kita lakukan? Saya ulangi bacaannya. Wa alla yantahiya, dan jangan keburu sampai. Pahamnya. Dan jangan keburu selesai musafirnya, artinya dia nyampe. Min apa? Qabla tamamis sholati, sebelum selesai sholat. Sholat yang mana? Yang dia jamak. Apalagi sih zuhur sama asar. Zuhurnya aja belum rapi, udah nyampe. Apalagi asarnya, ya kagak sah. Ini yang namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim sih nggak mungkin saya nyampe. Segitu dulu dah. Paham apa belum? Kalau kita mau gabung zuhur sama asar, ketika kita pergi ke Surabaya, ketika sholat zuhur ya selesai, melanjutkan sholat asar, udah nyampe ke rumah teman yang kita datengin, boleh nggak sholat asarnya itu? Boleh, sebab kita statusnya masih musafir, orang kampung orang. Sekarang pulang, nah ini beda. Sholat zuhur masih dalam perjalanan. Sholat zuhur, anak mobil sambil jalan. Mau sholat asar, mobil sampai situ depan dah tuh. Nah, nggak boleh. Jadi kalau supaya kita boleh, kita jangan sampein dulu. Kita cari masjid yang jaraknya ya kira-kira kurang lebih 1 kilo lah. Ya. Kita sholat di situ, zuhur, sholat, asar, sholat, rapi, baru jalan pulang. Itu bedanya antara pergi sama pulang. Sebab kalau pergi, walaupun kita sampai di rumah orang,
kita sampai di kampung orang, itu bukan kampung kita, bukan rumah kita, makanya kita namanya musafir. Yang punya rumah tuh di Surabaya, yang punya rumah mustautin, kita musafir. Walaupun udah sampai, namanya musafir. Udah sampai, sholat zuhur, sholat, ntar mau sholat maghrib, gabung lagi sama isya, masih boleh. Kenapa? Kita masih musafir. Kecuali pulang. Kalau pulang pas sampai bukan musafir lagi, kita udah kampung kita. Makanya tidak boleh keduluan sampai sebelum sholatnya di jamak itu selesai. Paham masa nggak paham? Ya. Nggak paham, pura-pura paham aja. Ya. Ustaz, batasan safar itu berarti bukan wilayah daerah dong, berdasarkan tempat kita yang kita tuju aja berarti batasan safar itu. Apanya nih yang saparnya? Safarnya maksudnya tempat yang kita tuju itu bukan misalnya ke Surabaya itu kan lebar, kayak dari Jakarta batasannya, jadi bukan batasan Surabaya batas itu, tapi yang rumah yang tempat kita tuju gitu. Artinya gini, kita mau datang ke Surabaya. Surabaya kan luas bener, ya. Di mana? Kemudian kita masuk wilayah Surabaya. Masuk itu belum dianggap sampai. Sebabnya yang kita tuju rumah yang ada di Surabaya. Kapan sampainya? Kalau udah sampai ke rumahnya yang kita tuju. Kalau masuk wilayah Surabaya belum sampai namanya. Kayaknya nggak ada masalah. Mau kita gabung udah sampai kan belum sampai kan boleh-boleh aja masih. Hah? Iya, karena masih musafir. Wah, ini udah Surabaya udah sampai. Boleh kagak saya mengkosor jamak? Menjamak. Boleh. Walaupun udah sampai masih boleh. Begitu. Atas 3 hari ya Ustaz? Hah? Atas 3 hari ya? Hah? Atas 3 hari ya? Iya, 3 hari. Udah 3 hari, besok mau kosong lagi boleh. 3 hari statusnya masih musafir kita. Tapi kalau pulang, pas sampai di rumah udah bukan musafir lagi. Ya. Makanya. Ustaz, kalau lebih dari 3 hari kita di Surabaya, berarti kita sholatnya udah seperti biasa lagi gitu? Iya, tamam lagi seperti biasa. Terus kalau kita balik ini ke Jawa Tengah misalkan, Kalau kita misalkan kita kembali ke Jakarta, tapi mampir dulu Jawa Tengah gitu, terus di situ masih termasuk musafir juga, jadi masih berlaku lagi yang 3 hari itu. Iya masih. Kita misalnya sampai ke Surabaya, sampai ke rumah yang kita tuju dah gitu, sama kita tuju. Habis itu kita jalan-jalan kita ke Surabaya kemana aja, masih musafir namanya. Dianggap selesai musafir kalau udah sampai di rumah. Oh sampai di rumah di Surabaya, rumah siapa? Rumah teman. Kemudian rumah teman, saya mau ke sono lagi, tapi sekitar Surabaya atau lewat dari Surabaya, masih musafir juga namanya. Apalagi lewatnya lebih jauh atau dia pulang. Sebelum sampai rumah masih dianggap musafir. Sebelum sampai di rumah masih dianggap musafir. Cuma tadi saya bilang batasnya 3 hari. Kita nih di rumah teman 1 hari, jalan lagi ke sono 2 hari, jalan lagi ke sono atau kagak jalan-jalan 3 hari di situ masih boleh. Kalau kita mau menjamak, abdolnya tamam, tapi bolehnya dalam hukum. Ya, gitu. Kayaknya udah ngerti itu. Pertanyaan. Hari keempat ke Semarang. Nah, statusnya itu masih musafir? Enggak, udah. Kalau udah sampai di Surabaya, hari kedua, 1, kedua, ketiga habis. Dikeliling kemana aja, kagak boleh dia kosong, dia jamak lagi. Sebab dia udah 3 limit waktunya udah habis. Ya. Nggak bisa dijamak lagi. Hah? Jadi musafir waktunya cuma 3 hari. 3 hari. Keempat hari kita pulang, udah bukan nggak boleh ya. Bukan kita mau pulang, kita kagak mau pulang kek. Walaupun tujuan lain ya. Bisa. Nggak boleh jamak.
nggak boleh. Misalnya kita sampai ke Surabaya nih, sampai ke Surabaya, kita jamak, besok kita mau jamak lagi, besok kita mau jamak lagi, hari keempat padahal kita udah masih di Surabaya, udah nggak boleh. Hah? Iya, udah kagak boleh. Pindah ke daerah lain ke Jawa Tengah tetap masih belum nggak boleh juga. Pindah ke Bali lah kasarnya dari Surabaya ke Bali jauhan kan gitu gimana? Jauhan ke Bali. Dia udah sampai di Surabaya. Ya, 3 hari itu. Ya udah 3 hari di situ. Dia melanjutkan lagi musafir lagi namanya. Musafir lagi. Iya boleh lagi dia. Ini dia sering banget ya. Iya. Boleh lagi. Boleh. Jadi Di hari keempat kita ke Bali nih. Nah. Itu musafir lagi. Musafir lagi namanya. Kecuali kalau kita kagak kemana-mana. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari keempat udah habis. Besok mau pergi lagi. Kemana haji kan jauhan tuh. Ya. itu kan baru lagi tuh 3 hari lagi. Iya. Ustaz mau nanya, Nah, kalau kita di perjalanan iya. sholat di masjid kan berjamaah nih. Iya. Kita mau jamaknya nanti, misalnya Johor kan berjamaah nih. Jamaknya nanti kita sendiri boleh? Mau jamak asar? Enggak, kita kan sholat Johor nih di masjid berjamaah kan. Berjamaahnya sama siapa nih? Sama Enggak sama orang sono apa orang orang sana. sama orang terus Terus kita mau jamak asar sendiri itu boleh nggak? ya bukan namanya jamak. Tahu yang namanya jamak, asar sama zuhur sama asar satu waktu. Kalau misalnya ente sampai nih ikut orang sono sholat zuhur, ntar mau sholat asar, ntar bukan jamak namanya tuh. Bukan jamak. Sebab artinya jamak, sholat, habis sholat assalamualaikum, langsung komat, langsung asar. Kalau misalnya nih zuhur dulu berjamaah, asar ntar aja. Ntarnya kapan? Waktu asar. Bukan jamak, masing-masing waktu namanya. Maksudnya pas salam kan Johor nih ikut jamaah, salam rapi dia sendiri asar langsung atau sendiri. Oh, kalau dia langsung boleh. Maksudnya itu pertanyaannya. Iya. Maksud saya itu. Gitu. Kalau dia misalnya gini, makanya kemarin udah saya jelaskan. Kalau kita dari sini ke Surabaya, sampai di Surabaya di masjid ada orang lagi berjamaah, jangan diikutin. Kan kemarin udah syarat yang kita ikuti, sholatnya sama kosor sama kita, jamaah sama kita. Kalau orang yang musafir ikuti orang mustautin, kagak bisa. Ya, kagak bisa. Nanti kita apa kan sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia 4 rakaat, kita 2 udah rapi. Yang namanya makmum kagak boleh duluin imam. Lalu kita bilang, saya duluin, sembahyang saya kosor, dia tuh tamam. Salah, ente ngapa ikutin dia? Makanya kagak boleh. Sebab yang namanya makmum, kalau imam salam di kudu salam. Imam salam, dia kudu salam. Kalau dia masbuk boleh nambah. Ini ke dia kosor mengikuti yang tamam, namanya tamam. Kita udah 2 rakaat, dia kan belum salam dia. Kan 4 dia. Orang sono mustautin dia nambahin. Nah, kita mestinya ikut lagi diri. Kan makmum. Enggak saya kosor. Jangan ikutin. Jangan bermakmum kepada orang yang sholatnya tamam. Ya, coba kalau itu tanya-tanya dulu biar paham. Saya mau nanya nih ya. Ini kan kita pertama kotoran nih ya, pertama maksud saya nih. Nah sekarang itu berapa rakaat? Yang 2 kan? Nah 2, terus yang ntar asarnya 2 lagi. Jadi yang dikerjain yang depan dulu. Iya. Depan dulu baru. Iya. Yang belakang. Dengan catatan begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komat. Pandai kata sendiri. Sama. Yang komat juga. Oh, ya iyalah, sama. Cuma kalau ente tuh udah bicara jamak dan kosor. Kalau baru yang kita lagi bicarain belum kosornya belum. Jamak tapi tamam.
Misalnya gini, ini jamak tamam. Makanya saya mau ajarin ya. Sholat zuhur dulu. Usolli fardu zuhri arba'ah. Tuh karena tamam. Itu namanya tamam. Apa sih artinya tamam? Cukup, iya, sempurna. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an. Ini jamak. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, saya gabung sama asar. Artinya tuh usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri. Kalau sendiri kan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya sembahyang zuhur 4 rakaat. Kayaknya kalau nggak dikasih surat ada Surat apa nih dia surat? usolinnya maksudnya usolinnya. Oh iya. Kalau dia nggak kasih gitu kayaknya nggak bisa bersama saya dah. Ya niatnya. Bener. Bang udah pada bego semua. Iya. Sama lu ya. Iya. Gitu. Kalau udah rapi, assalamualaikum warahmatullahi. Komat lagi walaupun sendiri. Apalagi berjamaah. Allahu Akbar selesai. Usolli pada asri sekarang. Usolli fardul asri arba'ah. Nah, karena tamam. Rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jangan pakai imam. Hah? Ada imam. Ada makmum kan? Iya. Ada imam. Tadi nggak baca imamnya. Iya, kalau di imam ya baca imamah. Iya. Kalau di makmum saya anggap nih sendiri adaan lillahi ta'ala. Kalau di imam imaman lillahi ta'ala. Di makmum makmuman lillahi ta'ala. Maksud saya niat yang pertama, niat gabungnya pada sholat yang pertama. Kan sholat zuhur sama asar. Waktu sholat zuhur usolli pada zuhur arba'ah majmu'an ma'al asri. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat gabung sama asar. Giliran asar jangan kata gabung lagi. Udah aja usolli pada asri arba'ah rakaatin imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Ini namanya jamak tamam. Sekarang kalau jamak kosor. Kosor artinya diringkas. Sembayang yang dikosor itu hanya sembayang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Selainnya nggak boleh dikosor. Kalau kita gabung antara maghrib dan isya, yang maghribnya tamam 3 rakaat, ntar isyanya kosor. Nah kalau kosor, sekarang saya mau jamak sekaligus kosor. Usolli fardhu zuhri raka'ataini. Nah, tadi arba'ah karena tamam. Ini kosor tuh jadi raka'ataini. Usolli fardhu zuhri raka'ataini. Ngapa raka'ataini? Bilang kosron majmu'an ma'al asri. Sajaku aku sembahyang zuhur 2 rakaat meringkas dan gabung sama asar. Ya kosron. Salat rapi salam. Nah giliran asar kosronnya disebut juga sebab kita mau ringkas. Tapi majmu'annya kagak. Usolli fardul asri raka'ataini kosron. Adaan apa makmuman, apa imaman, apa adaan. Allahu Akbar. Itu jamak dan kosong. Jadi kalau kita di dalam perjalanan boleh jamak, boleh jamak dan kosong. Yang bisa dijamak hanya zuhur sama asar atau maghrib sama isya. Subuh nggak bisa digabung kemana-mana, ya. Apalagi kosor. Gimana tuh? Ya. Maghrib dikosor 1 sepotong, ya nggak bisa. Nah itu mesti dapat. Kalau kagak dapat sembahyang kayak apa? Makanya orang banyak musafir, saya yakin dia dapat. Jangan
Kita musafir, kita kagak dapat niatnya. Kalau kagak dapat niatnya, bayang tamam aja udah kayak di rumah. Mbak Zuhur nih, wah niatnya kagak hafal-hafal, bingung banget, alah kayak di rumah. Usah pada juri adwar kata Allahu Akbar, jangan sama asar digabung. Ntar masuk asar, sholat aja lagi. Itu sembahyang orang yang bebel, artinya diajarin, dia kagak dapat tapi aman. Ya, hah? Sembayang juga. Iya, baik. Kalau udah dapat, saya mau ajarin jamak kan ada dua, ada takdim, ada takhir. Itu kemarin saya bilang, kalau takdim, sekarang sholatnya dulu dah. Saji, mana saji? Zohor sama asar. Saya mau jamak takdim, di mana sholatnya? Bukan di masjid, artinya mana yang di Zohor apa di asar? Nah, di Zohor. Kalau kita mau takdim, sekarang Zohor sama asar, kita mau takhir, di mana sholatnya? Di waktu asar. Saya ulangi, artinya takdim diduluin, belum datang waktunya udah diduluin. Zuhur sama asar, pasti sholatnya waktu zuhur. Kenapa dibilang takdim? Asar belum nyampe waktunya ntar, tapi udah kesembayang duluan. Namanya takdim. Ntar. Nafsu bener nih saja. Yang penting paham dulu. Sekarang jamak takhir. Zuhur sama asar. Sholatnya di waktu asar. Kenapa disebut takhir? Zuhur udah masuk tapi ditunda. Kan takhir tunda artinya. Jadi sembahyang zuhur ditunda pada waktu asar. Maka jamak itu namanya takhir. Tapi tetap dua-dua juga. Kalau mau kosor dua-dua. Ya. Kalau ogah kosor empat tamam. Tetap kalau mau kosor dua-dua. Sebab zuhur sama asar. Ya. Nah, kemudian kemarin saya udah bilang, kalau jamak takdim yang punya waktu wajib diduluin. Zuhur sama asar. Mana duluan kita sembahyang? Habis zuhur baru asar. Sekarang kita takhir. Zuhur dibawa ke asar. Mana yang kita duluin? Boleh dua-duanya. Zuhur boleh atau asar dulu boleh. Alasannya kenapa? Oh kok kamu sholat zuhur dulu sih? Takhir. Menurut urutan zuhur asar. Menurut urutan. Makanya saya sholat zuhur dulu baru asar. Sekarang takhir, bukan zuhur, asar dulu kita kerjain. Baru zuhur. Orang tanya, loh kok asar dulu? Dianya punya waktu. Jadi boleh kita kerjain kalau kita tahu alasannya. Ya. Kalau kita nggak tahu nih zuhur sama asar, bayang asar dulu. Emang asar dulu? Gue demen asar. Berarti itu udah punya ilmu. Jadi kenapa zuhur? Nah menurut urutan kan zuhur dulu baru asar. Jadi bolehnya itu sebabnya. Kok kamu asar dulu sih baru zuhur? Zahar asar yang punya waktu. Zuhur nebeng waktu. Iya. Emang ini perlu diingat, tapi asal udah maksudnya ngerti. Nah, ini kayak 99% supir. Jadi giliran mau jalan, bosnya pergi. Ayo, gimana? Bagaimana tuh? Bagaimana? Ayo. Sekarang sholat Jumat, kita bilang ada keluarga, kita keluar jam segini. Acang bilang apa? Acang bilang kita jam 12 kan orang ajan. Iya. Ini bagaimana kalau kayak gitu? Bagaimana saya kurang paham. Misalnya nih. Iya misalnya. Jam 12
Nih si Ateng mau keluar. Siapa mau keluar? Acong ya. Oh Acong. Iya. Kita kan pakai supir, mau nggak mau nurutin. Kita kagak turutin besok nggak makan. Nih coba kayak jalan solusinya gimana? Hari Jumat nih. Iya Jumat. Terus waktu Jumat ente diajak pergi. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, kita kerjain, makanya kita kerjakan sama dia. Enggak masalah. Iya, maksudnya kita nggak kerjain, maksudnya kita sholat nih. Dia nggak mau. Jadi ini sholat Jumatnya dimarahin sama Cong. Gimana tuh? Ya. Artinya gini, Nah, sholat Jumat hukumnya wajib nah, pada waktu-waktu normal. Normal artinya kita kagak kerja atau ya atau kita kerja yang bisa kita atur. Sekarang kita kerja pada orang non muslim yang kalau hari Jumat pokoknya anterin dia. Boleh kita tidak Jumat. Boleh. Zohor entar. Tapi ada yang ngomong begini, 3 kali lu nggak pergi Jumat lu kafir. Yang ngomong gitu bilang sama saya, mana dulu? Besok kalau ditanya saya, ayo kita ke rumah saya. Tapi memang benar omongan itu. Iya. Man tarokal jumu'ata salasa marratin mutawalliyatin faqad kana bukan kafir munafiqan. Siapa orang yang ninggalin Jumat 3 kali berturut-turut hukumnya munafik udah. Ya. Nah, dia ninggalin kenapa? Karena kagak ada sebab apa-apa. Nih Jumat nih gua mau tidur misalnya. Besok Jumat lagi, waduh, gua mau mancing. Besok Jumat lagi, males munafik. Bener tuh orang bilang. Atau kalau dibilang kafir bener. Tapi kalau memang ada sesuatu, wah ngapa kagak Jumat? Orang kata bosnya kagak boleh. Ngapa kagak Jumat? Orang lagi musafir. Lu ngapa kagak Jumat? Orang lagi sakit? Nggak apa-apa. Ya sebab yang apa-apa yang tidak punya halangan tapi dia kagak mau Jumat. Males. Ya males lah, mau mancing lah. Yang kagak punya halangan. Kalau ada lu kagak mau ke Jumat, orang kata disulan. Apa? Lu ngapa Jumat? Hujan? Nggak apa-apa. Lu ngapa Jumat? Sakit atau diajak bos pergi? Nggak apa-apa. Ya, jadi segala sesuatu hukum bila berlaku normal tapi itu yang dijadikan hukum. Ini lagi begini sembahyang nih, lagi pada saat sembahyang sembahyang Isya ntar mau duduk boleh nggak? Kagak sah. Nggak sah. Sebabnya dalam keadaan normal sehat. Besok dia sakit, diri dia kagak bisa. Duduk boleh nggak? Apa sebabnya? Sesuatu yang tidak boleh jadi boleh kalau ada sebabnya. Sekarang nih semuanya nih makan babi, mau nggak? Kagak mau lah. Ya. Haram. Besok tinggal di hutan, kita kesasar di hutan, kemudian lapar banget, kalau dikagak makan mati, ada daging babi boleh nggak? Halal. Sebab ada sebab. Ya. Tapi nggak boleh nambah. Iya. Asal makannya itu kunyangin dulu, nggak boleh, enak aja. Kata Allah, famanid turra, siapa orang yang kepepet, siapa orang yang terpaksa, ghairu bagin, bukan karena zolim. Gua makan daging babi emang apa? Biar ini kagak boleh, gua mau makan juga, nggak boleh. Lu ngapa daging babi, gua kagak makan mati, udah lapar banget. Nah, jadi bukan makan kenapa? Wala aden, jangan teman-teman boleh makan kebanyakan, nggak boleh. Sekedar nyambung umur. Wala isma alaih, kata Allah, kagak dosa. Tuh belum baca kitab udah ini, memang pelajaran susah. Ya? Nah, saya
Kalau saya lihat jam, mau ngerti mau kagak bodoh dah, saya mau pulang. Tapi kagak saya tungguin. Ya, cuma jangan terlalu. Ya silakan. Masih nyangkut nih yang tadi nih. Dia nggak apa-apa. Di pertanyaan sih boleh apa enggak gitu. Iya. Karena Enggak kita mau boleh. dapat pahala jamaah nih, mau dapat pahala jamaah, kita diurutnya tamam, tapi asalnya kosor. Boleh gak? Kalau kita sholat di tempat lain, kemudian ada orang sononya lagi sholat, kita ikut berjamaah. Kemudian setelah itu kita ntar mau kosor, mau sholat asar sendiri, cuma kosor, boleh apa enggak gitu kan? Iya. Itu boleh-boleh aja. Misalnya gini, kita sholat zuhur di Surabaya ngikutin orang sono. Cuma niatnya biar benar. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Disembahyang dah tuh. Ikutin apa imam. Dia dapat pahala jamaah. Udah gitu dia bisa sendiri. Tadi kan niatnya gabung dia. Makanya lain niatnya dengan orang yang lain kan usolli fardhu dzuhri arba'a biasa. Kalau kita tambahin majmu'an. Lalu yang mana jamaahnya? Yang johor doang. Ya. Lalu dapat pahala jamaah johor doang. Pas salam tuh pindah. Karena niatnya gabung, sholat sendiri. Ya. Tapi pada saat itu jangan kita kosong. Sebab niatnya tadi menggabung doang. Jadi pada saat itu jamaah satu sholat, kosor satu sholat. Mau dikosor nggak boleh. Sebab apa? Pada saat jamaah kita nggak boleh mengkosor. Sebab imamnya tamam. Kalau kita mau ikutin, kita jangan kosor. Kemudian setelah rapi salam kita pinggir buru-buru kita sholat asar, jangan kosor. Sebab niatnya tadi nggak kosor. Iya. Asarnya nggak boleh kosor. Nggak boleh kosor ya. Asarnya jangan kosor. Kau niat kosor dari awal. Ya. Tapi tetap 4 rakaat tetap. Kalau kagak dikosor 4. Kalau yang depannya nih. Yang jamaah Iya, 4. jamaahnya tetap 4. Jadi kalau mau kosor mending sendiri aja gitu. Kalau mau kosor. Kalau kita mau kosor jangan berjamaah. Kita sembahyang sendiri. Sembahyang biarin dia berjamaah di dalam, kita di belakang. Atau kita bertiga jamaah, ya kita berjamaah lagi suruh kita. Jangan ikutin jamaah dia. Kita bertiga nih mau sholat zuhur tapi kosor. Ini jamaah semasjid orang sono sholat tamam. Ya kita suruh kita bertiga. Sebab kagak boleh kita ngikutin dia. Kita kosor dia jamaah. Ya deh pertanyaan dulu supaya itu. Nanti kalau saya terusin ya kemalaman lagi. Cuma satu tuh kalau bisa ditulisin aja. Iya, biar hafal. Jadi kalau ente tanya, oh ini usulnya udah benar. Saya punya ilat nggak bisa nulis. Bisa sih bisa nulis, cuman tangan saya kan lumpuh. Ngapain aja saya nggak bisa. Tanda tangan aja saya nggak bisa. Ya, kecuali goyang banget dah gitu. Apalagi nulis. Makanya kalau ada yang bisa nulis, saya imlain. Ayo tulis, usolli, habis saya imlain saya periksa. Nah, yang sebutin, yang tulisin. Iya, begitu mestinya. Sekarang ente kira-kira, kira-kira ente kali. Iya boleh. Boleh ya, maksudnya biar ada hasilnya. Udah iyalah. Iya, ente ngajar ada hasilnya. Bisa baca ini kemarin dari hiji, kan itu juga. Sebab kan yang namanya niat bukannya satu, ya. Niat mau jamak takhir, niat jamak takdim, niat mau kosor, niat mau tamam. Nah, makanya. Soalnya gini, waktu saya ngikutin rombongan Jaro, itu di mobil ngomongin udah waktunya johor kita kontrol gitu kan. Bagi dia yang bisa, bagi saya tinggal bengong aja. Iya, karena saya nggak bisa. Makanya saya bilang kalau kita belum bisa, yang aman seperti di rumah. Gitu.
Apa nanti tadi? Fardu ini fardu kifayah. Do. Ya. Usolli fardu zuhri rakaataini ini yang niat kosor. Rakaataini kosron. Majmu'an ma'al asri atau majmu'an ilaihil asru. Apa makmuman atau imaman terserah deh. Ya sekarang nanti kalau di rumah saya nggak ada yang bisa nulisnya cakep. Atau nanti dah bagaimana saya coba. Majmu'an ma'al asri. Mana saya lihat? Mahal bukan begini, salah. Ya udah nanti saya tulisin dah kayak itu. Ya bukan, ini tulisannya yang salah. Nih, pada duri begitu tuh ada alif lam. Tuh. Ya, tulisannya jelek saya. Tuh, kan ada. Ini pada. Nah, kemudian kosron mahal gitu. Tuh. Mahal asri. Ya. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.